Assalamualaikum semuanya. Jadi, di video kali ini saya akan memberikan sedikit materi mengenai konsep dasar geologi lingkungan dan geologi pada permukaan tanah. Saya Alda Festu Ragil Putri dengan NIM 191910501019 dari PWK Universitas Jember kelas A. Nah, yang pertama yakni kita akan membahas mengenai apa itu geologi dan apa itu lingkungan. Jadi, geologi adalah ilmu yang mempelajari tentang bumi. Bumi meliputi permukaan dan bawah permukaan, batuan sebagai komponen penyusunan, serta proses-proses fisik yang membentuk selama waktu geologi, yakni eksogen dan endogen. Sedangkan lingkungan adalah total keseluruhan dari suatu keadaan. Lingkungan meliputi kondisi fisik dan sosial budaya. Kondisi fisik berupa bentuk lahan, udara, air, dan gas. Sedangkan sosial meliputi etika, ekonomi, dan estetika kenyamanan. Selanjutnya yakni konsep dasar geologi lingkungan. Dalam ilmu geologi lingkungan tidak pernah terlepas dari pemahaman mengenai bumi beserta isi dan aktivitasnya. Berikut adalah 7 konsep dasar geologi lingkungan. Konsep yang pertama yakni bumi merupakan sistem tertutup. Di bumi terdapat macam-macam peristiwa terjadi karena aktivitas-aktivitas setiap bagian dari bumi. Bumi dikatakan sebagai sistem dari 4 bagian yakni atmosfer, hidrosfer, biosfer, dan litosfer. Konsep kedua, bumi merupakan satu-satunya tempat yang paling sesuai dengan kehidupan manusia. Akan tetapi, sumber daya yang dimiliki sangat terbatas. Konsep yang ketiga, proses-proses fisik yang terjadi di bumi mengubah bentang alam yang kita miliki. Pengetahuan tentang sejarah geologi mengenai proses yang telah terbentuk pada masa lalu yang saat ini kita masih bisa lihat hasil dari proses-proses itu. Selanjutnya yakni konsep yang keempat. Banyak proses alam yang terjadi di bumi yang membahayakan manusia. Semua bencana itu merupakan dampak dari proses-proses yang terjadi di bumi. Sebagai contoh, terjadinya gunung berapi, tsunami, erosi, longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Selanjutnya yakni konsep yang kelima. Perencanaan penggunaan lahan dan pengairan harus berusaha memperhatikan keseimbangan antara pertimbangan segi ekonomi dan dari segi yang lain, seperti estetika. Nah, environmental impact atau dampak lingkungan, yakni sesuai dengan teori yang berbunyi pertimbangan sumber daya alam dan evaluasi keindahan sebuah kawasan sebelum dilakukan pembangunan. Selanjutnya yakni konsep yang keempat, menjelaskan tentang dampak dari penggunaan lahan. Konsep yang ketujuh, komponen fundamental lingkungan merupakan faktor geologi dan pemahaman tentang lingkungan memerlukan beberapa pendekatan melalui ilmu-ilmu kebumian dan disiplin ilmu yang lain yang berhubungan. Dan perbedaan dalam mempertimbangkan suatu pembangunan sebuah wilayah yang dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yakni fisik, biologis, dan fungsi kedayagunaan. Selanjutnya yakni kita memasuki pada materi yang kedua, tentang geologi pada permukaan tanah. Nah, subbab yang akan kita pelajari tentang geologi permukaan tanah yakni yang pertama, lapisan tanah, yang kedua, struktur tanah, yang ketiga, macam-macam jenis tanah di Indonesia, yang keempat yakni jenis-jenis tanah. Nah, mari kita masuk kepada pembahasan materi yang pertama, yakni mengenai lapisan tanah. Jadi, tanah itu mempunyai 4 lapis yang bakal membentuk menjadi tanah yang sesungguhnya. Jadi lapisan tersebut terdiri dari lapisan atas, lapisan tengah, lapisan bawah, dan lapisan batuan induk. Lapisan tanah adalah tanah yang terdiri dari berlapis-lapis.
Lapisan tanah berturut-turut dari atas ke bawah. Setiap lapisan memiliki jenis tanah yang berbeda. Begitu pula dengan struktur tanah, batuan yang dikandung dalam tanah, jenis kesuburan tanah, dan lain sebagainya. Nah, berikut adalah pengertian tentang lapisan masing-masing lapisan tanah yang barusan. Jadi, yang pertama yakni tanah lapisan atas. Nah, ciri-cirinya adalah yang pertama, tanah lapisan atas berwarna gelap dan kehitam-hitaman. Yang kedua, tebalnya antara 10-30 cm. Selanjutnya, lapisan ini merupakan lapisan tersubur karena adanya bunga tanah atau humus. Nah, lapisan tanah atas atau sering disebut sebagai topsoil merupakan bagian yang optimum untuk kehidupan tumbuh-tumbuhan. Semua komponen-komponen tanah terdapat di lapisan ini dengan mengandung mineral 45%, bahan organik 5%, air antara 20-30%, dan udara dalam tanah antara 20-30%. Selanjutnya yakni tanah lapisan bawah. Tanah lapisan bawah memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, tanah lapisan atas warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan terdapat kesalahan, yakni seharusnya yang benar adalah tanah lapisan bawah warnanya lebih cerah dan lebih padat daripada tanah lapisan atas. Tebalnya antara 50-60 cm, lebih tebal dari lapisan tanah atas. Sering disebut tanah cadas atau tanah keras. Pada lapisan tanah ini, kegiatan jasad hidup mulai berkembang. Nah, biasanya ditumbuhi tanaman berumur panjang dan berakar tunggang dan panjang agar mencapai lapisan tanah. Selanjutnya yakni batuan induk tanah. Batuan induk merupakan batuan asal dari tanah yang berasal dari tanah. Lapisan tanah ini warnanya kemerahan atau kelabu keputih-putihan. Lapisan ini dapat pecah dan diubah dengan mudah, tetapi sukar ditembus dengan akar. Di lereng-lereng gunung, lapisan itu sering terlihat jelas karena lapisan atasnya telah hanyut oleh air hujan. Selanjutnya, yakni semakin kedalaman lapisan ini merupakan batuan pejal. Jadi semakin ke dalam lapisan ini terdiri dari batuan-batuan pejal yang belum mengalami proses pemecahan. Pada lapisan ini tumbuhan jarang bisa hidup. Selanjutnya yakni kita membahas mengenai struktur tanah. Nah, jadi yang dasar yang harus kita ketahui adalah pengertian dari tanah itu sendiri. Tanah adalah bagian kerak bumi yang tersusun atas mineral dan organik. Jadi tanah itu mengandung mineral dan organik. Tanah sangat berperan dalam kehidupan makhluk hidup di bumi karena tanah membantu pertumbuhan tumbuhan dengan menyediakan hara, air, dan unsur-unsur yang diperlukan tumbuhan. Jadi tanah adalah media dari tumbuhan itu hidup. Nah, jadi tanah itu menyediakan apapun yang diperlukan oleh tumbuhan seperti zat hara, air, dan unsur yang diperlukan tumbuhan yang lainnya. Jadi tumbuhan untuk tumbuh di atas tanah sekaligus sebagai penopang akar tanah juga menjadi habitat hidup bagi makhluk mikroorganisme atau makhluk hidup yang susah dilihat oleh mata secara langsung. Nah, bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi tempat untuk hidup dan bergerak. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpanan air dan menekan erosi. Meskipun tanah sendiri juga dapat tererosi, komposisi tanah berbeda pada satu lokasi dengan lokasi yang lainnya. Air dan udara merupakan bagian dari tanah. Berikut adalah macam-macam jenis tanah yang terdapat di Indonesia.
Jadi, perbedaan jenis dan kondisi tanah di Indonesia disebabkan karena susunan mineral di dalamnya yang berbeda-beda, yang terbentuk oleh pengaruh faktor-faktor lingkungan dalam waktu yang sangat lama. Jadi, bisa membutuhkan 1000 tahun untuk membentuk sebuah komposisi tanah tersebut. Nah, tanah di Indonesia menggambarkan hubungan antara iklim dan batuan induk dalam pembentukan tanah. Nah, tanah yang di Indonesia, yang pertama yakni tanah humus. Tanah humus adalah tanah yang sangat subur, terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat. Nah, seperti inilah gambar dari tanah humus. Tanah humus ini tanahnya gembur dan sangat subur, sehingga tanaman apapun cocok untuk ditanam dalam tanah humus ini. Nah, tanah yang kedua yakni tanah pasir. Apa itu tanah pasir? Jadi tanah pasir adalah tanah yang bersifat kurang baik bagi pertanian yang terbentuk dari batuan beku, serta batuan sedimen yang memiliki butir kasar dan berkerikil. Nah, tanah pasir ini cenderung kering. Jadi hanya tanaman-tanaman tertentu saja yang dapat tumbuh di tanaman pasir ini. Nah, berikut adalah tanah pasir, gambar tanah pasir. Nah, selanjutnya yakni tanah aluvial atau tanah endapan. Tanah aluvial adalah tanah yang dibentuk dari lumpur sungai yang mengendap di dataran rendah yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Nah, ini biasanya tanah ini terdapat pada sawah-sawah. Nah, bentuknya yakni sedikit berlumpur. Jadi seperti inilah gambar dari tanah aluvial. Selanjutnya yakni tanah podzolit. Nah, tanah podzolit adalah tanah subur yang umumnya berada di pegunungan dengan curah hujan yang tinggi dan bersuhu rendah atau dingin. Berikut adalah gambar. Bisa dilihat di sini adalah gambar tentang tanah podzolit. Jadi tanah podzolit tersebut bentuknya seperti ini. Ada warna merah dan warna kuning. Baik, selanjutnya yakni tanah vulkanik. Tanah vulkanik adalah tanah yang terbentuk dari lapukan materi letusan gunung berapi yang subur, mengandung zat hara yang tinggi. Jenis tanah vulkanik dapat dijumpai di sekitar lereng gunung berapi. Berikut ini adalah gambar dari tanah vulkanik. Nah, seperti pemaparan di sini bahwa tanah vulkanik dijumpai di sekitar gunung berapi. Jadi di sini gambarnya di sekitar lereng gunung berapi. Dan tanah vulkanik ini adalah tanah yang subur. Selanjutnya yakni tanah laterit. Tanah laterit adalah tanah tidak subur yang tadinya subur dan kaya akan unsur hara. Namun unsur hara tersebut hilang karena larut dibawa oleh air, hujan yang tinggi. Nah, contoh keberadaan tanah laterit ini yakni ada di Kalimantan Barat dan Lampung. Berikut adalah gambarnya. Jadi gambar tanah laterit ini seperti ini. Bisa dilihat warnanya seperti tanah lempung. Nah, selanjutnya yakni tanah mediteran. Tanah mediteran adalah tanah yang mempunyai sifat tidak subur yang terbentuk dari pelapukan batuan kapur. Contohnya terdapat di daerah Nusa Tenggara, Maluku, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Untuk gambar dari tanah mediteran yakni seperti berikut. Selanjutnya yakni tanah gambut. Tanah gambut atau tanah organosol adalah jenis tanah yang kurang subur untuk bercocok tanam, yang merupakan hasil pembentukan pelapukan tumbuhan rawa. Nah, contohnya yakni terdapat pada rawa Kalimantan, Papua, dan juga Sumatera. Untuk gambarnya bisa dilihat tanah gambut seperti ini.
Nah, selanjutnya yakni jenis-jenis tanah. Jenis-jenis tanah terdiri dari tanah vulkanis yang juga terdiri dari jenis tanah andosol, regosol, dan tanah aluvial atau endapan. Selain tanah vulkanis, yakni ada juga tanah regosol yang juga terdiri dari tanah humus dan tanah gambut. Selain itu, yakni terdapat jenis tanah litosol, podzol, laterit, mergel, dan tanah terrarosa yang terdiri dari tanah renzina dan mediteran. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama yakni tanah vulkanik. Tanah vulkanik yang terdiri dari tanah andosol, regosol, dan aluvial. Nah, yang pertama tanah andosol. Jadi tanah andosol itu proses terbentuknya dari abu vulkanik yang telah mengalami proses pelapukan. Mempunyai ciri-ciri warna kelabu hingga kuning, peka terhadap erosi yang sangat subur. Dan selanjutnya ini pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, perkebunan, hutan pinus atau cemara. Persebarannya yakni terdapat di daerah-daerah seperti Sumatera, Jawa, Bali, Lombok, Halmahera, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi. Selanjutnya yakni tanah regosol. Jadi proses terbentuknya tanah regosol yakni dari endapan abu vulkanik baru yang memiliki butir kasar. Ciri-ciri berbutir kasar berwarna kelabu hingga kuning dan kadar bahan organik rendah. Pemanfaatannya untuk pertanian padi, palawija, tebu, dan kelapa. Nah, untuk persebarannya tanah regosol ini bisa dijumpai di sekitar lereng gunung berapi, pantai, dan bukit pasir pantai yang meliputi Pulau Sumatera, Jawa, dan Nusa Tenggara. Selanjutnya yakni tanah aluvial. Proses terbentuknya tanah aluvial sebagai berikut, yakni tanah hasil erosi atau lumpur dan pasir halus di daerah-daerah dataran rendah. Ciri-ciri memiliki warna kelabu dan peka terhadap erosi. Dan pemanfaatannya sebagai lahan pertanian, sawah, dan palawija. Nah, persebarannya yakni tanah aluvial dapat dijumpai di sekitar daerah Sumatera, Jawa bagian utara, Halmahera, Kalimantan Barat, Selatan, Sulawesi, dan Papua bagian selatan. Selanjutnya ini tanah organosol. Tanah organosol terdiri dari dua jenis tanah, yakni tanah humus dan tanah gambut. Tanah humus, proses terbentuknya tanah humus yakni dari hasil pembusukan bahan-bahan organik. Memiliki ciri-ciri warna kehitaman, mudah basah, mengandung bahan organik, sangat subur. Selanjutnya ini pemanfaatannya sebagai lahan pertanian. Persebarannya tanah humus dapat dijumpai di daerah Lampung, Jawa Tengah, bagian selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Tanah gambus. Proses terbentuknya tanah gambus yakni dari hasil pembusukan tumbuhan atau bahan organik di daerah yang selalu tergenang air atau rawa-rawa. Dengan mempunyai ciri-ciri bersifat sangat asam, unsur hara rendah sehingga tidak subur. Pemanfaatannya yakni untuk pertanian pasang surut. Persebarannya pantai timur Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Seram, Papua, dan pantai selatan. Selanjutnya yakni tanah litosol. Proses terbentuknya tanah litosol yakni dari pelapukan batuan beku dan sedimen yang masih baru atau belum sempurna, sehingga butirannya besar dan kasar. Memiliki ciri-ciri tekstur tanahnya beragam dan pada umumnya berpasir, bertekstur, warna kandungan batu berwarna, terus mengandung batu, kerikil, dan kesuburan yang bervariasi. Nah, pemanfaatannya yakni masih alang-alang, ditumbuhi alang-alang, dan bisa untuk hutan. Dan persebarannya, tanah litosol ini dapat dijumpai di sekitar Jawa Tengah, Jawa Timur, Madura, Nusa Tenggara, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera. Selanjutnya yakni tanah podzol. Proses pembentukannya yakni terdapat di daerah yang memiliki suhu rendah dan curah hujan yang tinggi. Memiliki ciri-ciri warna pucat, kandungan pasir kurang kuarsa tinggi, sangat masam, peka terhadap erosi,
dan kurang subur. Nah, pemanfaatannya yakni untuk pertanian palawija. Nah, tanah podzol ini dapat kita jumpai di sekitaran daerah Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Papua. Selanjutnya yakni tanah laterit. Tanah laterit terbentuk dari tanah yang tercuci oleh air hujan, sehingga unsur hara telah hilang meresap dan mengalir ke dalam tanah. Tanah laterit memiliki ciri-ciri yakni warna coklat kemerah-merahan dan tidak subur. Pemanfaatan tanah laterit yakni digunakan untuk lahan pertanian. Tanah laterit dapat kita jumpai di daerah Kalimantan Barat, Lampung, Banten, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya yakni tanah mergel. Proses terbentuknya tanah mergel yakni dari hasil campur tangan pelarutan kapur. Campuran pelarutan kapur, pasir, dan tanah liat karena peristiwa air hujan. Memiliki ciri-ciri tidak subur, dan pemanfaatannya pun hanya untuk hujan jati atau kebun pohon jati. Jadi tanah mergel ini dapat kita jumpai di sekitaran daerah Yogyakarta, Priangan Selatan di Jawa Barat, Pegunungan Kendeng di Jawa Tengah, Kediri, Madiun, dan Nusa Tenggara. Yang ketujuh yakni tanah terarosa atau tanah kapur. Nah, tanah terarosa ini terdiri dari dua jenis tanah, yakni tanah renzina dan mediteran. Tanah renzina terbentuk dari pelapukan batuan kapur di daerah yang memiliki curah hujan tinggi. Ciri-cirinya yakni memiliki warna putih sampai hitam dan miskin banget unsur hara. Dan pemanfaatannya hanya untuk palawija dan hutan jati. Nah, tanah renzina ini dapat kita jumpai di Gunung Kidul dan Yogyakarta. Sedangkan tanah mediteran yakni terbentuk dari hasil pelapukan batuan kapur, keras, dan sedimen. Memiliki ciri-ciri warna putih kecoklatan, keras, dan tidak subur. Pemanfaatannya yakni untuk pertanian tegalan dan hutan jati. Persebarannya tanah terarosa tanah mediteran dapat kita jumpai di pegunungan Jawa Timur, Nusa Tenggara, Jawa Tengah, Sulawesi, Maluku, dan Sumatera. Jadi itulah sedikit penjelasan mengenai geologi lingkungan dan geologi permukaan tanah. Apabila ada salah kata atau kurang jelas dalam penyampaian materinya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Have a nice day. Thank you.